Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Gimana sih? Hang ininya. Tadi sampai ke samroh ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita maju ke bagian berikutnya yaitu al-fadl atau keutamaannya, kedudukan ilmu tajwid ini dari sudut pandang syariat. Karena setiap kita akan menuntut ilmu, maka kita harus memperhatikan bagaimana kedudukan ilmu tersebut dari sudut pandang syariat. Jangan sampai kita menuntut ilmu tapi ilmu itu tidak ada manfaatnya. Bukan ilmu yang berharga. Begitu. Makanya nanti kita mesti memahami ketika kita memiliki semangat dalam menuntut ilmu, maka hendaknya kita bisa memprioritaskan diri untuk mempelajari ilmu yang mana. Jangan semua ilmu kita pelajari. Kenapa? Karena nanti yang pertama kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Kalau semua ilmu otomatis kita pelajari secara bersama. Karena ilmu itu terlalu luas. Begitu. Yang kedua, khawatirnya energi kita, waktu kita habis buat perkara-perkara yang sebetulnya itu bukan fardu. Perkara-perkara yang bisa jadi mubah saja. Padahal melakukan perkara yang mubah namun meninggalkan yang fardu itu bisa haram. Jangankan melakukan yang mubah meninggalkan yang fardu. Melakukan yang sunnah meninggalkan yang fardu itu bisa haram. Maka berarti kita mesti mengetahui terlebih dahulu cabang ilmu yang akan kita pelajari ini termasuk ilmu yang mulia, yang fardu atau bukan. Ini kalau kita mau belajar ilmu apapun. Misalnya kita mau belajar ilmu nahu. Nah, ilmu nahu ini nahu yang bagian mana nih? Ini apakah hukumnya fardu ain bagi saya, fardu kifayah atau sunnah? Kalau misalnya dia fardu kifayah atau sunnah, maka cari cabang ilmu yang lain yang masih fardu ain bagi kita. Karena yang fardu ain harus didahulukan. Karena yang fardu ain harus didahulukan. Bagaimana dengan ilmu tajwid? Yang pertama kita bahas adalah keutamaan atau kedudukannya. Maka ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam. Kenapa disebut sangat mulia dalam Islam? Karena kaitannya, hubungannya yang erat dengan kalamullah. Dalam Islam, setiap ilmu yang berhubungan dengan Allah maka akan menjadi mulia. Setiap ilmu yang berhubungan dengan Allah maka akan menjadi mulia. Makanya ilmu yang paling mulia, yang paling fardu ain dalam Islam adalah ma'rifatullah, aqidah, tauhid, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah ilmu yang paling fardu ain dalam Islam. Maka siapa saja yang belum kenal Allah wajib mempelajari ilmu ma'rifatullah. Begitu. Wajib fardu ain hukumnya. Ada kitab judulnya Allah. Itu bisa dikaji tuh. Misalnya kitabnya Syekh Said Hawa. Ada trilogi. Ada yang judulnya Allah, ada yang judulnya Al-Islam, ada yang judulnya Ar-Rasul. Ini adalah trilogi 3 pondasi yang wajib kita ma'rifahi. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Ini ilmu yang fardu ain. Jadi antum kalau misalnya belum tahu siapa itu Allah, apa itu Islam, dan siapa itu Nabi, wajib baca 3 kitab ini. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam. Syekh Said Hawa. Yang paling tebal yang Al-Islam. Yang Allah, yang judulnya Allah sama yang judulnya Ar-Rasul enggak setebal yang Al-Islam. Yang Al-Islam yang paling tebal karena beliau menjabarkan bagaimana maksud dari makna Al-Islam. Ma'rifatul Islam yang benar itu seperti apa. Silakan dikaji 3 kitab tersebut. Terjemahannya sudah ada. Saya Said Hawa, ulama Suriah. Ulama Suriah beliau. Begitu, ya. Jadi silakan dikaji. Ma'rifatullah. Setelah itu apa? Ilmu yang fardu ain. Setelah itu adalah bagaimana menunaikan kewajiban terhadap Allah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sholat. Di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli. Di dalam rukun qauli ada yang namanya surah Al-Fatihah.
untuk mendapatkan cara baca surah Al-Fatihah yang benar harus belajar tajwid. Makanya tajwid menjadi sangat penting. Di dalam sholat ada baca Al-Quran. Kalau kita ingin baca Al-Qurannya benar harus belajar tajwid. Maka tajwid menjadi sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya kalamullah, secara amalnya menunaikan hak Allah. Makanya ilmu tajwid menjadi sangat penting. Sangat berharga, sangat bernilai. Begitu. Oleh karena itu, tidak keliru kalau kita memprioritaskan ilmu tajwid menjadi salah satu ilmu yang wajib kita selesaikan, kita tuntaskan. Kenapa? Karena dari si maudu'nya sangat mulia, berhubungan dengan kalamullah. Yang kedua, dari sisi amalnya berhubungan dengan penunaian terhadap hak Allah. Begitu. Ini keutamaan. Jadi sangat utama. Ilmu tajwid itu sangat utama. Nisbah, korelasi dengan ilmu yang lain. Maka ilmu tajwid itu memiliki korelasi yang sangat erat dengan ilmu-ilmu yang lain, khususnya dalam bidang ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah ilmu yang sangat luas. Ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu yang sangat luas. Dan di dalam ulumul Quran ada yang ngurusin lafal, ada yang ngurusin tulisan, ada yang ngurusin makna, ada yang ngurusin lain sebagainya. Yang ngurusin lafal ada dua. Yang pertama tajwid, yang kedua qiraat. Yang ngurusin tulisan ada rasam, ada dhabat, ada khat. Makna, asbabun nuzul, tafsir, nasih mansukh dan lain sebagainya. Balaghah termasuk makna di situ. Ya. Begitu. Ulumul Quran adalah ilmu yang sangat luas dan ilmu tajwid adalah bagian dari ulumul Quran, bagian kecil dari ulumul Quran. Makanya tidak heran kalau dalam kitab-kitab tajwid, dalam buku-buku tajwid kadang ada ilmu qiraatnya dikit, ada ilmu rasamnya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu waqaf ibtida'nya karena memang punya hubungan yang erat. Ini di satu sisi. Di satu sisi, tajwid punya hubungan yang erat dengan ulumul Quran. Gitu ya. Begitu. Jadi kalau kita berbicara ulumul Quran, ada yang berbicara lafal, ada yang berbicara tulisan dan sebagainya, maka tajwid adalah salah satunya. Tapi di sisi yang lain, tajwid juga punya hubungan dengan apa? Ilmu bahasa Arab, lughah. Kalau tadi dari sisi Quran, dari ilmu lughah. Kalau kita berbicara mengenai lughah, maka lughah ini ada yang membicarakan huruf, ada yang membicarakan kata, ada yang membicarakan jumlah atau kata itu kalimah ya, kalimah dan juga jumlah. Yang membicarakan huruf apa? Yang membicarakan huruf diantaranya adalah ilmu aswat, fonetik. Yang membicarakan kata atau kalimah, ilmu sorof, kata, perubahan kata, sorof. Kalau jumlah, nahu. Ada lagi di sini, makna. Apa kalau makna? Balaghah. Balaghah, makna. Bukan sekadar bagaimana jumlah yang mufidah, tapi bagaimana jumlah ini bisa memberikan makna yang tegas, makna yang kuat. Balaghah. Nah, di dalam ilmu fonetik, ada ilmu yang mempelajari pelafalan. Maka tajwid itu gabungan dari ilmu fonetik dan tadi dari ulumul Quran. Di satu sisi dia adalah ilmu fonetik bahasa Arab, di sisi yang lain dia adalah bagian dari ulumul Quran. Hubungannya erat. Jadi tajwid itu mengawinkan antara lughah dengan qiraat, dengan ulumul Quran. Dari mana sisi lughahnya? Dari si ilmu fonetiknya. Dari mana sisi qiraatnya? Dari si pemilihan lafadznya. Lafadz yang dipelajarinya ngambilnya dari mana tajwid? Dari ilmu qiraat. Begini, tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan lafadz-lafadz Al-Quran. Pertanyaan, kaidah dan teorinya ngambil dari mana? Fonetik. Terus yang dilatih untuk dilafadzkannya ngambil dari mana? Qiraat. Nah, begitu. Ya, jadi menggabungkan antara fonetik dengan qiraat. Kalau fonetik doang, maka bagaimana kemudian mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab secara umum.
Kalau qiraat hanya mempelajari variasi lafadznya aja. Enggak ngomongin gimana cara bacanya kan. Cara baca yang fasihnya kayak gimana? Yang enggak diurus sama qiraat. Pokoknya kalau qiraat mah ini bisa dibaca imalah, bisa dibaca enggak imalah. Ini bisa dibaca sin, baca dengan sod. Itu qiraat. Tapi gimana cara baca yang fasih dengan sin? Gimana cara baca fasih dengan sod? Itu di tajwid. Gimana imalah yang fasih? Gimana fathah yang fasih? Itu di tajwid. Begitu. Makanya ilmu tajwid itu menggabungkan antara ilmu lughah dengan ilmu ulumul Quran. Jadi ilmu tajwid, maka di sini tajwid ya. Berarti tajwid dari sisi teori pelafalannya ngambil dari ilmu aswat atau fonetik. Dari si lafaz yang dipelajarinya maka ambil dari ilmu qiraat. Nah, jadi ilmu tajwid itu gabungan dari ilmu fonetik dan ilmu qiraat. Secara teorinya ngambil dari fonetik, secara riwayatnya ngambil dari qiraat. Begitu. Maka ini berhubungan dengan mabda berikutnya. Apa mabda berikutnya? Al-wadhi'. Siapa peletak dasar? Penemu ilmu tajwid siapa? Ya penemu ilmu tajwid, bapaknya ilmu tajwid berasal dari bapaknya lughah dan bapaknya ilmu qiraat. Makanya para ulama kadang beda pendapat, siapa sebetulnya bapaknya ilmu tajwid. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang fonetik, maka berarti bapaknya ilmu tajwid bisa jadi Al-Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Bisa jadi Imam Sibawai. Karena mereka lah orang-orang yang pertama kali merumuskan fonetik dalam bahasa Arab. Makhraj, sifat, idgham, iqlab itu kan di kitabnya Imam Sibawai dan kitabnya Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Begitu. Tapi kalau kita lihatnya dari sudut pandang qiraat, maka berarti bisa jadi imam-imam qiraat. Siapa misalnya? Ya misalnya adalah Abu Amr Ibn Al-Ala, Ibnu Amir, yang mereka bukan hanya imam qiraat tapi juga merumuskan kitab. Atau Ibnu Mujahid, atau Imam Abu Amr Ad-Dani. Begitu. Atau Imam Al-Qasim Ibn Salam dan lain sebagainya. Tapi nama-nama yang tadi telah disebut itu belum ada yang secara khusus nulis tentang pelafalan Al-Quran. Imam Al-Khalil, Imam Sibawai, Imam Ibnu Jini, Al-Faruq Qutb Ibnu Kaisan hanya nulis tentang pelafalan bahasa Arab yang fasih. Sedangkan Imam Ibnu Mujahid, Abu Amr Al-Ala, Abu Amr Ad-Dani, Imam Al-Qasim bin Salam hanya membicarakan bagaimana lafad-lafad qiraat yang sahih. Baru kemudian muncul satu orang yang bernama Abu Muzahim. Musa bin Ubaidillah al-Khaqani. Nah, baru beliau ini adalah orang pertama yang membicarakan bagaimana harusnya Al-Quran dilafalkan dengan fasih. Begitu, orang pertama beliau. Dalam kitab apa? Ra'iyah Al-Khaqani. Ra'iyah fil Qurra wa husnil ada. Ra'iyah dalam mengenal ahli qiraat dan cara baca Al-Quran yang baik. Husnul ada, cara baca Al-Quran yang baik. Baru beliau orang pertama. Makanya para ulama sepakat bahwa orang yang pertama kali merumuskan ilmu tajwid adalah Abu Muzahim. Musa bin Ubaidillahil Khaqani. Kenapa? Karena beliau enggak cuma ngomongin bahasa Arab yang fasih. Juga enggak cuma ngomongin qiraat yang sahih. Tapi bagaimana qiraat yang sahih ini dibaca dengan fasih. Nah itu belum ada sebelumnya. Memang sudah ada mungkin pembicaraan sehari-hari. Tapi kalau yang ditulis dalam kitab belum ada. Makanya beliau memberikan tanbihat banyak sekali. Misalnya dalam masalah lahan. Orang-orang zaman dulu kalau ngomongin lahan dalam berbahasa. Tapi beliau ngomongin lahan dalam baca Al-Quran. Nah ini berarti ada peningkatan. Sehingga ilmu tajwid yang asalnya sekadar ilmu praktek menjadi ilmu teori dan praktek. Tadinya kan ilmu praktek doang tajwid, dipraktekin saja. Gimana cara belajar tajwid? Ya datang ke guru talaki, zaman dulu begitu. Tapi kemudian ketika Abu Muzahim Al-Khaqani menulis kitab tajwid, padahal menarik ini ya,
tidak ada satupun kata tajwid dalam kitab beliau. Judulnya bukan tajwid, namanya Husnul Ada. Ya walaupun Husnul Ada maknanya tajwid. Cuma maksudnya istilah tajwid itu gak disebut gitu. Dalam kitabnya pun gak ada. Begitu. Baru disyarah oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi Matan Ra'iyah Al-Khaqani kemudian disyarah oleh Abu Amr Ad-Dani dan itu menjadi cikal bakal ilmu tajwid generasi berikutnya. Rata-rata ngambilnya dari situ, nukilnya. Imam Abu Amr sendiri punya kitab tajwid khusus setelah itu yang ditulis oleh beliau yang berjudul At-Tahdid. Nah At-Tahdid ini dalam tanda petik seolah-olah merapikan, ngerapihin usahanya Al-Khaqani. Kan kalau mensyarah mah ngikutin matan ya, ngikutin matan gitu kan. Tapi kan kadang-kadang loncat-loncat temanya. Maka dirapikan oleh beliau dalam kitab At-Tahdid fil Itqani wat Tajwid. Yang pada saat itu beriringan dengan beliau nulis kitab tersebut, ada ulama lain, yaitu Imam Maki bin Abi Thalib yang nulis Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah, Al-Imam Maki bin Abi Thalib. Nah, dua kitab ini, antara Ar-Ri'ayah dengan At-Tahdid, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ilmu tajwid modern, zaman sekarang. Terutama ketika Al-Imam Ibnul Jazari menyusun kitab An-Nashr, atau sebelumnya At-Tamhid. At-Tamhid kemudian disempurnakan di An-Nashr, bab-bab awal itu adalah tajwid. Nah itulah tajwid modern, tajwidnya Al-Imam Jazari yang susunannya sepertinya paten, makhraj, sifat, hukum, mad, waqaf, ibtidah. Paten itu susunannya sampai sekarang, sampai akhir. Sekarang orang-orang nulis kitab tajwid pasti urutannya begitu. Pasti urutannya begitu. Makhraj, sifat, hukum, mad, waqaf, ibtidah. Paten. Itu dari mana? Dari awal asal muasalnya tadi, dari kitab Abu Zaim Al-Khaqani, kemudian lahir Syarah Khaqaniyah, kemudian lahir At-Tahdid dengan Ar-Ri'ayah, kemudian lahir At-Tamhidnya Ibnu Jazari dan disempurnakan di An-Nashr. Begitu. Di sepanjang itu banyak kitab-kitab tajwid ditulis, banyak kitab-kitab tajwid ditulis. Misalnya Jamalul Qurra, ya, Imam Sakhawi. Atau misalnya kitab-kitab qiraat yang ada tajwidnya sudah mulai muncul. Misalnya kitabnya Imam Hudali Al-Kamil, ternyata bagian awal-awalnya ada tajwidnya. Begitu. Sebelumnya nggak ada, sebelum qiraat aja. Tapi ternyata mulai muncul. Kok kitab qiraat ada pembahasan makhraj sama sifatnya? Sebelumnya nggak ada. Kitab qiraatnya Ibnu Mujahid, kitab qiraatnya Imam Al-Qasim bin Salam, ada nggak pembahasan makhraj sifat? Nggak ada. Baru setelah itu muncul pembahasan makhraj dan sifat. Ada tajwid yang terdalam qiraat. Terutama di An-Nashr, itu tajwid semua isinya awal-awalnya. Makhraj, sifat, hukum dijelasin dulu sebelum masuk ke ilmu qiraatnya. Begitu, ya. Ini perkembangan kurang lebih ilmu tajwid seperti itu. Jadi asal muasalnya hanya dipraktekan. Kapan dipraktekannya? Saat talaqi ke ahli qiraat. Itu udah otomatis dengan tajwid itu dipraktekannya. Tapi belum ditulis. Teori-teorinya kayak gimana? Siapa yang pertama kali nulis? Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Tapi itu pun enggak detail, hanya menggambarkan secara umum saja. Para ulama yang lain nulis, misalnya siapa tadi? Abu Amr, Imam Maki bin Abi Thalib, kemudian Imam Sakhawi. Yang paling fenomenal tentu saja adalah Al-Imam Ibnul Jazari melalui At-Tamhid dan An-Nashrnya terutama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sepanjang kurun itu banyak juga yang nulis matan-matan. Ya, ada matan Sakhawi, Imam As-Sakhawi, ada matan Al-Mudhi, ada matan Tanbih Al-Fatihah, ada matan Al-Lahn, dan lain sebagainya. Ada Ibnu Tohan Al-Andalusi juga nulis beberapa kitab. Ada beberapa ulama juga yang hanya nulis makhraj dan sifat saja. Ada beberapa ulama juga yang nulis bab mad saja seperti Syekh Ibnu Mihran, itu nulis bab mad saja. Nah, itulah kemudian perkembangan ilmu tajwid menjadi cabang ilmu tersendiri. Maka oleh karena itu peletak dasar ilmu tajwid berasal dari apa? Kalau secara praktek ya Nabi SAW, tapi kalau secara teori berasal dari ahli qiraat dan ahli bahasa, ya. Tapi secara khusus adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillahil Khaqani. Wallahu a'lam bishawab. Yang beliau menulis kitab berjudul Qasidah Abu Muzahim Al-Khaqani fil Qurra wa Husnil Ada. Demikian. Berikutnya al-ism, nama. Namanya di sini kadang disebut ilmu tajwid, kadang disebut fannut tilawah, fannut tartil, haqqut tilawah, fasohat tulisan, husnul ada, tahsinul ada. Itu semuanya adalah nama-nama lain yang tidak ada di sini. Misalnya tulis saja husnul ada, itu bagian ilmu tajwid juga.
Husnul ada itu nama lain dari tajwid. Tahsinul ada juga nama lain dari tajwid sebetulnya. Pokoknya begini, semua ilmu yang mempelajari cara baca Al-Quran yang baik dan benar itu hakikatnya adalah ilmu tajwid. Apapun namanya. Hakikatnya adalah ilmu tajwid, apapun namanya. Begitu. Orang-orang kadang-kadang biasanya suka pengen nama yang baru gitu, yang beda. Buat apa ya? Buat menjual dalam tanda petik ya, supaya orang-orang itu menarik. Eye catching istilahnya ya. Yang bisa membuat orang itu lebih memperhatikan. Baik. Kemudian al-istimdad. Nah, al-istimdad. Apa itu istimdad? Sandaran kebenaran. Apa sandaran kebenarannya? Maka sandaran kebenaran tajwid ada dua. Dari sisi riwayah dan dari sisi diroyah. Dari sisi riwayah dan dari sisi diroyah. Kenapa harus dua, riwayah dan diroyah? Karena yang namanya para ulama ketika tajwid ini telah tersusun dalam sebuah ilmu, mereka mencatat kaidah. Enggak cuma meriwayatkan saja. Tidak cuma meriwayatkan saja, tapi juga mencatat kaidah. Maka istimdadnya ada dua. Sumber kebenaran tajwid itu yang pertama adalah riwayah. Berarti kalau riwayah dari apa? Dari sanad yang sahih. Talaki dan sebagainya. Yang kedua adalah diroyah. Diroyah dari mana? Dari kitab-kitabnya para ulama. Kitab-kitab para ulama. Kaidah-kaidah yang tercatat di kitab-kitab para ulama tajwid dan juga ilmu qiraat. Begitu. Jadi kalau kita pengen tahu standar kebenaran tajwid mana? Harus talaki dan harus mengkaji. Enggak bisa salah satunya saja. Tidak bisa hanya mengandalkan riwayah. Juga tidak bisa hanya mengandalkan diroyah. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya, tidak bisa salah satunya. Begitu. Maka ilmu tajwid bersandar pada riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari para ulama dengan sanad mereka sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini adalah sumber utamanya. Tapi sumber utama riwayah, yang namanya riwayah itu kan mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatan hafalan. Tapi kadang orang itu bisa lupa. Maka bagaimana supaya menjaga agar tidak lupa dan supaya hafalannya ini terjaga? Dicatat. Dicatatnya di mana? Di kitab-kitab para ulama tadi. Di kitabnya Imam Al-Khaqani, di kitabnya Imam Abu Amr Ad-Dani, di kitabnya Imam Aqil bin Abi Thalib, di kitabnya Imam Sakhawi, di kitabnya Imam Ibnu Jinni, di kitabnya Imam Ibnu Tahan Al-Andalusi, di kitabnya Imam Ibnu Jazari, dan lain sebagainya. Tujuannya apa mereka mencatat? Supaya menjaga diri dari kaidah-kaidah yang terlupakan. Kalau nggak dicatat bisa jadi ada beberapa kaidah yang terlupa dan tertinggal. Apalagi kalau dia mulai sepuh. Ya. Ketika talaki, murid-muridnya kadang-kadang kurang diperhatikan. Karena kaidah-kaidah yang terlupa. Begitu. Berkaitan dengan riwayat, maka ada beberapa dalil yang menguatkan hal tersebut. Di antaranya adalah dari Zaid ibn Thabit, bahwa beliau mengatakan al-qira'atu sunnah muttaba'ah. Yang namanya ilmu qiraat, bacaan Al-Quran, itu sunnah muttaba'ah. Apa artinya sunnah muttaba'ah? Maka di sini riwayat ini banyak ya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Qalun. Makna dari sunnah muttaba'ah adalah ya'khudhuhal akhiru anil awal. Jadi generasi belakangan wajib mengambil dari generasi yang datang sebelumnya. Maksudnya apa? Wajib talaki. Jadi sunnah muttaba'ah itu maksudnya apa? Talaki. Begitu. Oleh karena itu tidak ada manhaj yang lurus dalam pembelajaran Al-Quran kecuali talaki dan musyafahah. Talaki artinya bertatap muka, ketemu langsung. Talaki itu artinya ngambil secara langsung. Ibarat orang yang ngambil mata air langsung ke sumbernya. Itu namanya talaki. Asal katanya liqo, ketemu. Liqo itu ketemu. Ya. Talaqo ya talaki, ngambil secara langsung ke mata air. Maksudnya apa? Langsung ketemu guru, nggak lewat perantara. Itu namanya talaki. Oh, kalau zaman sekarang gimana, Ustaz? Online termasuk talaki bukan? Sebagian ulama masih memasukkan kategori talaki yang online ini. Cuma memang ada perantara. Apa perantaranya? Ya sambungan internet perantaranya, HP, laptop itu perantara. Walaupun masih bisa lah masuk kategori talaki karena secara langsung. Kan walaupun ada perantara tapi
langsung, secara ucapan bisa langsung didengar, secara gambar bisa langsung dilihat, seperti bertatap muka secara langsung. Begitu. Adapun musyafahah berasal dari kata syafah. Maksudnya apa? Gurunya ngomong, muridnya ngomong. Gurunya baca, muridnya baca. Itu makna musyafahah. Dari lisan ke lisan. Gurunya mencontohkan, muridnya menyimak. Muridnya membaca, gurunya mengoreksi. Itulah makna musyafahah. Begitu. Ya. Demikianlah Al-Quran diturunkan dari generasi ke generasi, diriwayatkan dari generasi ke generasi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri talakti dengan malaikat Jibril. Disebutkan dari Abu Hurairah, karena ya'ridu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'ana kulla amin. Jadi malaikat Jibril itu mencontohkan bacaan Al-Quran kepada Nabi setiap tahun. Dibacain. Wahai Nabi, ini cara baca Al-Quran yang benar. Dibacain tiap tahun. Fa'aradu alaihi marataini fil amil ladzi qubid. Dan di tahun wafatnya Nabi, malaikat Jibril membacakannya 2 kali, nyontohin, subhanallah. Nabi saja butuh diajarin malaikat Jibril gitu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Maksudnya gitu. Maka dengar bacaan guru. Jangan sampai nggak punya guru. Aneh kalau ada orang nggak punya guru, nggak pernah dengar bacaan guru. Begitu, nggak pernah baca ke gurunya. Aneh. Tiba-tiba jadi pengajar Al-Quran, aneh. Ya, seperti itu. Nggak pernah belajar ke guru, nggak pernah setoran ke guru, nggak pernah dengar bacaan gurunya, nggak pernah dengar contoh dari gurunya, tiba-tiba jadi pengajar Al-Quran. Ya aneh. Begitu. Baik. Diriwayatkan juga dengan sanad yang hasan dari Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an kama ullimtum. Makanya ada batasan dalam masalah talaqi, bacalah oleh kalian Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Jadi pemilihan lafaz nggak boleh sembarangan. Mentang-mentang orang Arab misalnya, oh dalam bahasa Arab kata ini boleh dibaca begini, boleh dibaca begitu. Lantas bisa sembarangan baca nggak bisa. Hanya yang sah saja dari gurunya yang boleh diamalkan. Begitu ya. Jadi bukan mentang-mentang dialek itu banyak, kita baca dengan salah satu dialek. Nggak bisa. Ada riwayatnya nggak? Sanadnya sahih tidak? Begitu. Imam Abu Amr Ad-Dani meriwayatkan, ya, ada orang yang pernah berselisih paham masalah bacaan Al-Quran. Dia pengen baca begini, yang lain pengen baca begitu, sesuai dengan dialeknya masing-masing. Maka kemudian Ibnu Mas'ud sebagai gurunya marah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha ya'murukum an taqra'u kama ulimtu. Allah itu memerintahkan kalian untuk baca sebagaimana yang kalian ajarkan. Jangan ngarang-ngarang sendiri bacaannya. Jangan ngarang sendiri. Mau qiraatnya, mau tajwidnya, jangan ngarang sendiri. Kita kan orang Indonesia, baca A-nya A. Enggak begitu, enggak. Ikutin orang Arab. Ya, diajarin kayak gimana orang Arab. Seperti itu. Makanya tidak heran kalau kemudian Syekh Utsman mengatakan, Fa'ala qari'il Qur'an. Maka wajib bagi setiap pembaca Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Wajibnya bagi setiap pembaca Al-Quran. Ya rahmatullah. Bukan hanya bagi pengajar Al-Quran, tapi bagi pembaca Al-Quran. Yang namanya pembaca Al-Quran itu berarti kita semuanya. Maka wajib apa bagi kita semuanya? Ayyakhudha qira'atahu, untuk mempelajari cara baca Al-Qurannya ala tariqit talaqi, melalui jalur talaqi. Jadi nggak bisa kita belajar Al-Quran itu jalur kitab, jalur YouTube, jalur audio rekaman, nggak bisa. Harus jalur talaki wal isnadi anis syuyukh, melalui jalur talaki dan sanad yang sahih dari guru-guru kita. Yang guru-gurunya ini al-akhidina an syuyukhihim, yang guru-gurunya juga ngambil sanad dan riwayat ke guru-guru mereka. Guru-gurunya ngambil sanad dan riwayat ke guru-guru mereka terus kayasila, sampai benar-benar ila ta'akudin, kita itu yakin min anna tilawatahu, bahwa tilawah yang diajarkannya tutabiq, berdasarkan praktek maja'a an Rasulillah, berdasarkan praktek yang datang dari Rasulullah dengan pembuktian sanad tadi. Bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, muttasil dan tersambung. Jadi nggak bisa otodidak dalam mempelajari Al-Quran. Termasuk ini jawaban bagi sebagian orang, Ustadz, kalau guru Al-Quran itu wajib bersanad enggak? Maka apa jawabannya? Jangankan guru Al-Quran,
Belajar Al-Quran aja wajib bersanad. Saya bilang nggak wajib bersanad. Ini wajib bersanad. Kan ini wajib bersanad ini. Dengan sanad yang sahih dan muttasil. Nah, saya nggak nanya ijazah. Cuma memang kadang ada orang yang nggak bisa membedakan antara sanad dengan ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu lisensi, sertifikat, syahadat dari guru ke murid. Nah, itu tidak wajib. Kalau yang ditanya adalah apakah guru wajib punya ijazah? Jawabannya tidak wajib. Selama dia mampu punya ilmu wajib ngajar. Tapi kalau pertanyaannya apakah guru Al-Quran wajib bersanad? Jangankan guru Al-Quran. Orang yang bukan guru Al-Quran saja wajib bersanad belajar Al-Quran itu. Kenapa? Karena sanad itu artinya punya guru yang jelas. Itulah sanad. Punya silsilah. Jadi sanad itu artinya punya guru yang jelas. Enggak otodidak, enggak ngandelin YouTube doang. Sanad artinya apa? Punya guru yang jelas, kita bertalaki, kita bermusyafahah. Maka siapa saja yang sudah punya guru yang jelas, dia rutin bertalaki, bermusyafahah, artinya dia bersanad artinya. Walaupun gak ada ijazah. Walaupun gak ada ijazah. Jadi jangan maknai sanad itu adalah harus berijazah. Tidak. Setiap orang yang punya guru artinya bersanad. Begitu. Walaupun belum dapat ijazah. Gimana Ustadz kalau belum dapat ijazah boleh ngajar? Tidak. Kalau antum mampu boleh. Kan belum ada ijazah dari guru, belum ada sertifikat, belum ada lisensi. Karena Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayah. Nabi itu bukan lagi ijazah, itu perintah. Izin sama perintah lebih tinggi mana kedudukannya? Perintah. Diperintahkan buat ngajar sama Nabi. Ngapain nunggu izin? Orang udah diperintahkan. Begitu. Terus ngapain ada ijazah kalau sudah diperintahkan oleh Nabi? Ijazah ini sebetulnya seperti tanda. Seperti tanda. Tanda apa? Seperti plang di depan rumah ngasih tahu bahwa kita dokter. Itulah ijazah. Maksudnya apa? Supaya orang awam nggak salah nyari ilmu, malah ke si Harry Pras gitu kan. Malah ke guru gembul, malah ke Abu Marlo. Abu Marlo, ada Abu Marlo kan yang pesulap itu. Kenapa? Karena kalau nggak ada ijazah, ya mereka-mereka ini yang dijadikan rujukan. Maka para ulama kemudian membuat sebuah lisensi agar orang-orang awam tahu kemana mereka mesti mencari ilmu. Maka diadakanlah ijazah. Ijazah dalam bidang Al-Quran, ijazah untuk berfatwa, ijazah dalam bidang fiqih, ijazah dalam bidang tafsir. Agar apa tujuannya? Supaya orang-orang awam tahu kemana mereka harus menuntut ilmu. Tapi bukan berarti yang belum dapat ijazah nggak boleh ngajar. Karena selama dia yakin bahwa dirinya punya kemampuan untuk mengajar, maka dia wajib mengajarkan. Yang penting antum sadar diri, antum paham tidak apa yang antum katakan, apa yang antum sampaikan. Begitu. Ya. Bagi orang yang belum punya ijazah, maka akan membuat dia lebih hati-hati. Saya belum dapat ijazah, maka saya hati-hati, khawatirnya ada kekeliruan. Yang punya ijazah, yang pertama menambah kefiqahan, menambah kepercayaan murid-muridnya. Yang kedua, dia juga harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikannya, pemahamannya menyelisihi, mengkhianati ijazahnya. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ijazah itu tidak wajib, tapi menjadi penguat bahwa kita benar-benar sudah boleh mengajar oleh guru kita. Adapun yang wajib adalah bersanad. Dalam konteks Al-Quran yang penting adalah bersanad. Apa itu bersanad? Bertalaki, bermusyafahah dengan guru yang jelas, yang gurunya juga bertalaki, bermusyafahah dengan guru yang jelas. Seterusnya seperti itu. Walaupun tidak ada catatan silsilah secara tertulisnya, ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh Utsman mengatakan, amma ini i'tamada fi qiraatihi ala ma qara'a fi butunil kutub. Kalau misalnya ada orang yang sandaran utama dalam bacaan Al-Qur'annya itu sekadar mengikuti apa yang dia baca di buku-buku, au taklidin, atau cuma ngikutin
Masami'ahu, apa yang ia dengar min qira'il idha'at, dari rekaman-rekaman para ahli qiraat, fayakunu qad hadama ahada arkanil qiraati sahih talata. Maka dia sesungguhnya telah menghancurkan salah satu rukun qiraah yang sahih yang jumlahnya ada 3. Kenapa? Karena salah satu rukun qiraat adalah sanad yang sahih. Kalau dia nggak bisa mendatangkan sanad mengenai cara bacanya, mengenai lafal yang dia bacakan, maka berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan qiraatnya. Ente kenapa baca begitu? Ya aneh dengernya begini loh, nggak bisa. Dengar dari mana? Dari rekaman, ternyata rekamannya salah. Bisa jadi begitu. Kalaupun rekamannya benar, kita belum dikoreksi oleh guru. Kadang-kadang kita sudah merasa benar. Makanya saya pernah bilang kan, bacaan kalau tidak diperdengarkan pada orang lain, pasti akan selalu terasa benar. Ketika diperdengarkan pada orang lain, kita baru sadar bacaan kita keliru. Bahkan, ya saya pernah setoran ke Syekh Abdul Karim, Hanjali, saya nggak sadar ada mad yang dibaca tanpa mad. Ada yang bukan mad dibaca, betul. Mad dibaca tanpa mad. Saya selalu lewat. Syekh sampai berulang-ulang, sampai ada digarisin tuh. Digarisin sama Syekh mushaf saya. Gara-gara salah terus. Hafalan masa kecil soalnya. Hafalan masa kecil itu. Saya hafalan masa kecil. Lupa ayatnya. Ayatnya itu. Ya Allah. Ya pokoknya itulah. Jadi hafalan masa kecil. Saya udah hafalnya tanpa mad. Ternyata ada mad. Masya Allah. Beratnya itu. Luar biasa. Nggak sadar. Sadarnya kapan? Ketika ditalakikan. Dan talakinya ke guru yang mutkin. Karena guru yang nggak mutkin nggak peduli. Nggak tahu itu benar apa salah. Begitu. Kadang-kadang guru yang nggak mutkin, yang muhafidnya nggak mutkin, orang baca hayroyarah aja dibiarin. Famay ya'mal mithqala dzarratin hayroyarah. Hayroyarah aja dibiarin. Karena gurunya nggak mutkin, nggak peduli. Atau bisa jadi dia memang jahil, nggak paham harus dikoreksi atau enggak. Begitu. Maka harus membaca ke guru yang mungkin. Baru kita bisa tahu bacaan kita benar apa salah. Begitu. Dan kalau kemudian kita hanya mengandalkan kitab, kita nggak pernah talaki, kita berani-berani bilang, ini loh bacaan yang benar, ini loh bacaan yang salah. Padahal kita belum pernah talaki nih. Ada orang belum pernah talaki, terus tiba-tiba berani mengomentarin bacaan orang lain, berani ngajar ke orang lain, ini bacaan yang benar, bacaan yang salah. Wa tu'addu qira'atuhu 'inda dzalika min babil kadzib. Kalau ada orang yang berani begitu, sebetulnya dia sedang berdusta. Kenapa? Karena dia nggak tahu standar yang benar yang mana kalau nggak talaki. Dia lagi berdusta bir riwayatil Qur'anil Karim, dengan riwayat Al-Qur'anil Karim. Ini berat. Kalau ada orang yang berani mengatakan ini bacaan yang benar, ini bacaan yang keliru, padahal dia sendiri nggak pernah talaki, maka bacaan dia itu bacaan kedustaan sebetulnya. Kenapa disebut bacaan yang dusta? Karena ketika mengatakan ini benar, ini salah, sandarannya adalah Nabi. Sedangkan dia sendiri belum tahu bacaan yang benar kayak gimana. Betapa banyak guru-guru tajwid yang belum pernah bertalaki secara langsung dengan guru yang mutkin dan hanya mengandalkan buku saja. Misalnya, nun bertemu fa adalah ikhfa, dibaca samar dan dengung. Samarnya kayak gimana? Dengungnya kayak gimana? Akhirnya dia ijtihad kan? Oh kayaknya begini. Nah itu keliru. Berdusta berarti dia. Yang kayaknya itu kemudian jadi standar bagi dia untuk ngajar orang lain. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Oh, salah. Makanya wajib talaki, wajib musyafahah. Tidak ada manhaj yang benar dalam pembelajaran Al-Quran kecuali talaqi dan musyafahah. Apa talaqi? Bertatap muka, ketemu langsung, ngambil kepada guru secara langsung. Apa musyafahah? Dari lisan ke lisan. Kalau mulut dengan mulut gak enak ya. Bahasa Indonesia mulut dengan mulut gak enak kesannya. Dari lisan ke lisan ya. Guru baca, murid menyimak. Murid baca, guru mengoreksi. Begitu. Kalau secara bahasa memang mulut ke mulut, cuma gak enak mulut ke mulut. Bahasa Indonesia gak ada istilah itu. Bahasa Indonesia adanya apa? Adanya lisan ke lisan. Baik, ini berkaitan dengan riwayat wajib talaki. Tapi ingat tadi disampaikan, talaki saja belum cukup. Harus talaki kepada guru yang mengamalkan kaidah dengan benar. Jadi harus diperhatikan kaidahnya. Kenapa? Karena kalau kadang talaki doang guru lupa. Ya kan? Kadang talaki doang guru lupa. Ada kaidah yang terlupa. Terus gimana kalau misalnya guru bilang A tapi di kitab B?
Guru bilang B di kitab C. Guru bilang C di kitab D. Mana yang harus dipilih? Lagi talaki C padahal di kitab D. Mana yang dipilih? Hah? Guru atau kitab? Maka perhatikan perkataan dari Syekh Al-Mar'ashi dalam kitab Bayan Juhdil Mukil. Beliau berkatakan, lamma talat silsilatul adai, maka ketika silsilah sanad bacaan Al-Quran semakin panjang, semakin jauh dari Nabi, makin jauh dari Nabi kan, 1000 tahun, takhallala asya, maka ada kecacatan dalam silsilah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kemungkinannya makin berkurang karena makin jauh. Ya, mungkin dari atasnya beloknya cuma tapi ke bawah makin, begitu kan? Minat tahrifat, maka muncul orang-orang yang kemudian kurang mungkin. Ada perubahan sedikit, tapi lama-lama menjadi besar fi adai dalam cara baca Al-Quran, aktsari syuyukhil ada. Dari cara baca Al-Quran, kebanyakan guru-guru Al-Quran. Ternyata ada perubahan tuh. Kenapa? Karena sanad makin panjang. Otomatis kalau sanad makin panjang, makin lemah. Itu udah otomatis itu. Antum bisa main bisik-bisikan 30 orang dengan 10 orang. Paham ya yang bisik-bisikan ya? Kira-kira nih, lebih murni yang 10 atau lebih murni yang 30 hasilnya? Lebih murni yang 10. Wajar. Ini 1000 tahun. Lama-kelamaan makin gak murni kalau hanya mengandalkan riwayat. Begitu, makanya kata beliau, mulai banyak orang-orang yang berubah nih cara bacanya nih. Pada siapa perubahan itu terjadi? Pada aksari syuyukhil ada, pada kebanyakan guru-guru Al-Quran. Beliau kemudian mengatakan, wasyaikhul mahirul jami'u bainar riwayati wad dirayati al-mutafattinu lidaqaiqil khalali fil bakhariji wa sifati a'azzu minnal kibritil ahmar. Sedangkan guru yang mahir, yang menguasai riwayah dan dirayah, yang sangat cerdas dan menguasai rincian-rincian dan juga memahami kecacatan-kecacatan dalam makharijul huruf dan sifat, itu lebih sedikit, lebih jarang daripada belerang merah. Itu barang yang langka. Belerang merah itu barang yang langka. Nah, guru yang mungkin lebih langka dari belerang merah, kata beliau. Mungkin bahasa beliau, kita nggak tahu apa. Kalau di Indonesia mungkin apa yang langka misalnya apa? Barang yang langka apa di Indonesia misalnya? Di Indonesia soalnya semua barang nggak langka di Indonesia tuh. Kekayaan alam di Indonesia tuh gak ada yang langka gitu. Di Arab bisa jadi itu adalah barang yang langka. Begitu ya. Kalau di Indonesia mungkin apa? Lebih langka daripada berlian lah misalnya begitu ya. Lebih langka daripada berlian. Begitu. Maka beliau mengatakan fawajaba alaina, maka wajib bagi kita Allah untuk tidak na'tamida ala ada isyukhina kulal i'timadi. Maka kita jangan bergantung 100% sama hasil talaki guru kita. Jangan bergantung 100%, gak boleh. Begitu. Bal akan tetapi nata'ammal fima auda'ahul ulama. Wajib bagi kita untuk membandingkan hasil talaki tersebut dengan apa yang disajikan oleh para ulama fi kutubihim, dari kitab-kitab mereka, min bayani masaili hadal fan, yang sudah menjelaskan masalah-masyaralah dalam cabang ilmu ini. Wa naqisu masami'na, lalu kemudian kita analogikan, kita bandingkan apa yang kita dengar minasyuyuh, dari guru kita, alama audi'a fil kutub, dengan apa yang dititipkan para ulama di kitab-kitab mereka. Fama wafaqahu fahuwal haq. Kalau memang sejalan, oh kata guru kita begini, kata kaidah yang telah disepakati para ulama begini juga, maka silahkan amalkan. Fama khalafahu fal haqqu ma fil kutub. Kalau jelas-jelas bertentangan, ikutin kitab. Misalnya guru bilang nun ketemu fa idhar, kan jangan diikutin walaupun bersanad. Contohnya, begitu contohnya. Makanya kenapa saya ya dalam beberapa poin selalu mengkaji kitab ulama zaman dulu. Seperti misalnya kasus Ikhfa Syafawi dan Iqlab.
Ini secara riwayat betul, kita terima secara riwayat. Tapi kan secara di kitab nggak ada. Atau lebih tepatnya belum ditemukan. Saya belum nemu adanya kitab para ulama yang menyebutkan bahwa ikhfa syafawi dan iqlab itu mesti merenggangkan bibir. Saya belum dapat. Maka apa yang hak? Ya ini kitab lah yang udah jelas dirapatkan. Begitu. Contohnya seperti itu. Maka kalau misalnya ada beberapa guru yang punya pendapat berbeda ngajarin kita, lihat mereka bersanad enggak. Kalau mereka semuanya bersanad, maka bandingkan dengan kitab. Mana yang lebih tepat sesuai dengan kitab. Begitu. Ribet amat saat kayak gitu. Ya namanya pengajar, namanya peneliti harus begitu. Kalau bukan begitu mah ya udah ikut aja apa yang ada. Itu namanya muqallid berarti orang awam. Nah antum mau tetap jadi orang awam atau mau jadi penuntut ilmu? Kalau mau jadi penuntut ilmu harus begitu. Cari lagi, mana yang lebih tepat, mana yang lebih sejalan dengan pendapat para ulama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sandaran tajwid secara riwayah adalah talaqi dan musyafahah. Namun zaman sekarang enggak hanya cukup mengandalkan talaqi dan musyafahah. Kenapa? Karena yang pertama jalur sanadnya sudah terlalu panjang. Yang kedua, kitab-kitab sudah ditulis oleh para ulama sejak lama. Kaidah-kaidah sudah kokoh, tidak ada perubahan kaidah lagi. Maka wajib menggabungkan antara riwayah dengan diroyah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Akhir sampai sini ada yang tanyakan? Ya silakan. Sampel. Ada sebagian orang belajar tajwid, bertalaqi, bermusyafahah, tapi nggak tahu kitab-kitabnya begitu. Nggak mengenal kitab-kitab ulama zaman dulu. Terus gimana caranya? Ya mulai sekarang kenalan sama kitab-kitab ulama zaman dulu. Makanya saya selalu mengutip kitab ulama zaman dulu sebelum mengutip ulama zaman sekarang. Antum yang sering dengar. Saya kalau ngutip sebelum kitab ulama zaman sekarang, kitab ulama zaman dulu. Ya, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Sibawai, Imam Al-Khalil, Imam Ibnu Jinni, Imam Makki bin Abi Thalib, Ibnul Jazar yang paling sering. Jarang saya ngutip ulama-ulama zaman sekarang. Antum lebih tahu. Jarang saya ngutip ulama zaman sekarang. Kecuali kalau memang nggak ada di ulama zaman dulu. Baru saya sebagai tambahan Hidayatul Qori, Taisirur Rahman, ya baru sama Nudi. Tapi sebelum itu saya selalu berpegang pada kitab-kitab ulama zaman dulu-dulu. Ya lebih awal. Begitu. Makanya saya selalu mengatakan seperti itu. Ini untuk apa? Dalam rangka mengenalkan pada antum sekalian. Supaya kita ini lebih akrab dengan kitab-kitab ulama zaman dulu daripada kitab-kitab ulama zaman sekarang. Karena kitab-kitab ulama zaman sekarang rata-rata kopas aja dari kitab-kitab ulama zaman dulu. Dan kadang-kadang kopasnya itu juga tanpa analisis sama sekali. Ini yang sangat disayangkan. Tanpa analisis sama sekali. Hanya benar-benar kopas tanpa dianalisis. Ini sangat disayangkan. Ya, begitu. Kenapa enggak coba kita analisis pendapat ulama-ulama zaman dulu ini? Bagaimana penerapan yang lebih tepat di zaman sekarang? Ini kan jarang. Nah, itu yang harus kita mulai tradisikan. Semangat itu yang harus kita mulai tradisikan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Dan kitab-kitab ulama zaman dulu sekarang walhamdulillah sudah dicetak. Kalau kita mungkin 10-20 tahun yang lalu, kitab ulama zaman dulu itu masih berupa manuskrip tulisan tangan. Belum ada yang ketik ulang, sekarang udah diketik ulang. Subhanallah, lebih mudah sekali. Lebih mudah lagi. Toko kitab zaman dulu, saya tahun 2004, 2005 sampai 2010 ketika kuliah di Imarat, nyari kitab itu susah. Karena toko kitab masih jarang. Di Bandung ada Al-Falah sama Dahlan, 2 toko kitab tuh. Tapi hanya itu saja. Sekarang toko kitab itu tinggal buka di Shopee, tinggal buka Tokopedia, banyak orang jualan kitab se-Indonesia. Bahkan banyak yang buka Just Tip dari Mesir, dari Yaman, dari Saudi. Oh sekarang lebih mudah sekali kitab itu tersebar. Kitab-kitab yang nggak dijual di Indonesia bisa beli langsung di Yaman. Kitab-kitab yang nggak dijual di Indonesia bisa beli langsung di Mesir. Kitab-kitab yang nggak dijual di Indonesia bisa beli langsung di Saudi. Zaman dulu mana bisa begitu, kecuali kalau lagi umroh. Oh sekarang itu makin mudah, akses makin mudah. Ustadz ribet pakai kitab, buka aja Maktabah Syamilah. Betul, buka aja Maktabah Syamilah, Masya Allah. Ribuan kitab di sana.
Walaupun memang Maktabah Syamilah kadang-kadang ada yang cacat ya, wajar. Karena ketikan ulang, dia kan ketik ulang. Wajar ada cacat. Jadi Maktabah Syamilah itu kalau bagi saya hanya pemantik. Hanya pemantik. Adapun kalau buat ngutip untuk di buku, saya kopas Maktabah Syamilah tapi harus lihat kitab aslinya. Kopas dari Maktabah Syamilah tapi dirapihin ngikutin kitab aslinya. Karena kadang-kadang ada perbedaan. Kadang-kadang ada perbedaan. Begitu. Misalnya di kalimat bab waqaf ibtida di Maktabah Syamilah yajri. Di kitabnya yajuz. Bukan yajri. Walam yajri, walam yajuz. Dia nggak ada titik di Maktabah Syamilah. Kembali ke asli, kembali ke kitab yang cetak. Minimal PDF. Kalau PDF kan scan, lebih asli. Minimal PDF. Jadi saya kalau misalnya nggak punya kitab asli, kopasnya dari Maktabah Syamilah, karena enak kalau kopas. Kalau PDF nggak bisa dikopas. Kalau mau nulis buku, nukil, saya kopas, tapi nggak berhenti di situ. Saya cari PDF-nya samain. Saya cari kitabnya saya samain. Begitu. Demikian. Tapi untuk baca, sekadar baca untuk memahami udah lebih dari cukup. Maktabah Syamilah. Subhanallah. Kemudahan apa lagi yang kemudian kita inginkan setelah semua ini begitu. Kalau kita nggak memanfaatkan semua ini, kita akan tergerus. Akan kuno pembahasannya, tajwid itu aja, nggak ada analisis yang baru. Hanya mengutip kitab-kitab yang sama. Makanya masih banyak orang yang ngajar tajwid dengan mengatakan misalnya makharijul huruf ada 17. Ini adalah pendapat Imam Al-Khalil dan Ibnu Jazari. Masih sampai kapan masih pakai pendapat Imam Al-Khalil? Imam Al-Khalil itu bukan 17. Sampai kapan disebut itu? Betapa banyak guru tajwid yang masih mengatakan seperti itu. 17 itu pendapatnya Al-Khalil dan Ibnu Jazari. Sampai kapan? Mau sampai kapan kita nyebut bahwa 17 itu pendapat Imam Al-Khalil? Padahal gak ada buktinya sampai sekarang. Kayak gitu contohnya. Mau sampai kapan begitu? Nggak ada perubahan. Kenapa? Karena nggak belajar. Kebanyakan guru tajwid cuma baca kitab zaman sekarang, nggak mau mengkaji dan menganalisis kitab zaman dulu. Contohnya itu. Atau misalnya makhraj huruf dhad. Mau sampai kapan kemudian dibilang sisi lidah itu kesepakatan para ulama. Imam Al-Khalil bilang tengah lidah. Misalnya begitu. Ya. Jadi kurang analisis, kurang mengkaji kitab-kitab ulama zaman dulu. Ini kelemahan banyak pengajar tajwid dan qiraat. Bahkan kalau misalnya mau diulik, kalau misalnya mau dikritisi, dianalisis, basmalah menurut Imam Nafi' itu ayat atau bukan? Karena Imam Ibnu Jazari meriwayatkan basmalah itu ayat dalam An-Nashr. Gak ada ahli qiraat sekarang yang berani bilang bahwa basmalah itu ayat menurut Imam Nafi'. Padahal Ibnu Jazari meriwayatkan dari salah satu murid Imam Nafi', basmalah itu ayat. Di An-Nashr. Kenapa orang kok kaget sekarang ngomong saya begini? Karena mereka gak baca An-Nashr. Begitu. Coba baca An-Nashr. Imam Nafi bilang itu ayat. Ini kan harusnya bisa digali. Yang benar jadi ayat atau bukan menurut Imam Nafi kan begitu harusnya. Tapi nggak ada yang bicarakan masalah ini. Pokoknya udah begitulah. Begitu. Nggak begitu. Nggak begitu. Kita harus berani menggali. Bukan ini ya, bukan bukan mengkritisi tanpa ilmu, bukan serampangan gitu dikritisi, enggak. Tapi kita mengkritisi sesuatu yang memang ada hujah dan argumentasinya dengan jelas. Begitu. Ini kalau menurut saya dari sudut pandang ilmiah penting untuk penelitian seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang capek lah ngurus-ngurusin gitu, udah yang ada aja lah. Ya itu mah bukan tipe peneliti berarti orang-orang seperti itu ya. Begitu. Dan ini masih banyak di kalangan para ahli qiraat, para ahli tajwid yang istilahnya bahasa saya jumud, beku, enggak mau berkembang, hanya mengandalkan kitab yang sudah ada. Habis itu diamalkan, termasuk nakhlukum. Masih banyak yang mengamalkan 2. Kenapa nggak dikaji? Nakhlukum ini dalam hafs ini ada idgham lagi satu enggak? Kenapa nggak dikaji begitu? Kenapa nggak dianalisis? Seolah-olah pasrah, udahlah kata ulama begitu. Nggak begitu. Kalau bagi saya nggak begitu. Harus kita analisis dari sisi diroyahnya. Nggak cukup sekadar ulama beda pendapat udah selesai aja. Enggak. Selama kita punya data argumentasi yang kuat, maka kita harus gunakan data-data yang ada untuk memilih pendapat mana yang paling dekat dengan kebenaran. Kalau saya semangatnya begitu, makanya di buku saya banyak analisis, banyak perbandingan analisis. Enggak cuma nukil, kata ulama ini maknanya ini, kata ulama ini maknanya itu, terus apa kesimpulannya? Enggak cuma begitu. Kurang bermanfaat, itu mirip ensiklopedia aja kalau begitu. Jadi apa kesimpulannya? Mana yang diamalkan para ulama, yang mana yang lebih berhak untuk kita amalkan?
kecuali kalau memang nggak ada data pasti. Seperti misalnya masalah ismam. Mana data yang paling pasti dari ulama zaman dulu? Apakah di awal guna, di tengah guna, di akhir guna, atau seluruh guna? Ini nggak ada data yang pasti nih. Tapi bisa nggak kita cari? Bisa kalau mau. Tugas antum. Saya belum sempat nyari kan, berarti tugas antum harus. Mana ulama zaman dulu yang mengamalkan ismam seperti apa ismam? Nanti jatuhnya seperti ifraz sama syuyu' itu. Seperti apa tuh dalam masalah qila, sui'a, apakah ifraz atau syuyu'? Itu antum harus mengkaji. Ya, termasuk sandaran-sandaran, ada orang yang menyandarkan misalnya, menurut imam ini baca begini, bener enggak? Kadang-kadang ada yang keliru kayak gitu. Bener enggak? Ya termasuk tadi kan, Imam Al-Khalil berempat makhraj 17, bener enggak? Jangan sampai enggak. Nah seperti itu. Ya. Jadi mulai sekarang belajar kritis, tapi kritisnya kritis yang ilmiah. Kritisnya kritis yang ilmiah, bukan kritis yang serampangan. Bukan sekadar mengkritik enggak pakai ilmu. Tapi benar-benar ilmiah, punya argumentasi, punya hujah, ada sandaran di kitab para ulama. Kenapa? Karena ketika ada perbedaan antara hasil talaqi dengan apa yang dititipkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, maka kita mesti berpegang pada kitab. Termasuk masalah kadar. Siapa yang berani ngomongin kadar sampai kayak gitu misalnya? Orang-orang kan rata-rata ya udah 246, 246. Enggak mencoba menganalisis seperti apa sebetulnya kadar yang asli. Minimal ngasih pemantik gitu. Oh iya ternyata zaman dulu itu nggak pakai angka. Nah itu kan bisa memantik kita, bikin semangat. Oh iya berarti kayak gimana nih? Nah itu jarang dilakukan oleh beberapa, bahkan jarang dilakukan oleh banyak guru tajwid. Bahkan banyak guru tajwid yang sekadar ngandelin talaki saja. Ketika dia ngejelasin nggak bisa. Kenapa? Karena belajar sama gurunya hanya talaki. Ketika ngejelasin materi nggak bisa sama sekali. Ini sangat disayangkan. Begitu ya. Makanya mudah-mudahan dari sini kita benar-benar belajar tajwid itu lebih terasa sudut pandang ilmiahnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Afdolnya memang nanti di akhir semester afdolnya nulis ya. Antum pilih satu tema, nulis tentang tajwid yang ilmiah. Afdolnya. Yang benar-benar itu menggunakan daya nalar antum, dan kalau bisa benar-benar sesuatu yang baru begitu, yang belum diteliti dengan detail oleh para ulama. Begitu. Berani nggak? Siap nggak? Siap ya, insya Allah ya. Nanti dapat titel diploma tajwid. Ya siap ya. Oh, mantap nih kalau misalnya jadi ini. Artikel aja atau makalah, nggak usah skripsi, makalah aja. Makalah. Begitu. Karena yang namanya peneliti, ya hasil penelitian itu tulisan. Minimal itu tulisan kalau bukan produk. Ya kan? Kecuali kalau sistemnya antum anak teknik yang hasilnya adalah produk. Tajwid kan bukan produk, hasilnya penelitian. Ya, maka mulai sekarang, maka berarti saya langsung aja ya, sampaikan mulai sekarang siapkan tema. Makalah aja, cukup 20 halaman udah cukup itu. 20 halaman gak usah banyak-banyak. 20 halaman udah lebih dari cukup. Makalah. Kalau misalnya cara nulis makalah kayak gimana di YouTube banyak lah. Kalau cara nulis makalah banyak lah, itu antum bisa belajar sendiri. Ya. Yang penting temanya tema tajwid. Kayak misalnya masalah tadi nakhlukum, misalnya mau perdalam, silahkan tuh diperdalam tuh nakhlukum itu kayak gimana. Saya kan udah ngasih pemantiknya dalam kitab ini. Antum analisis, bener nggak analisis saya? Kritisi analisis saya. Begitu, antum harus berani. Ya. Atau misalnya makna istitolah itu apa sih? Itu kan banyak istitolah. Saya udah ngasih juga kan pemantiknya. Yang bener kayak gimana istitolah? Nah, itu hal-hal seperti ini tuh harusnya bisa dikaji. Jangan cuma ya gini-gini, jangan gitu doang gitu. Saya agak kurang suka makanya saya kalau ada daurah-daurah tajwid itu agak kurang menarik sekarang. Kenapa? Karena rata-rata hanya menyampaikan gitu aja. Nggak ada sesuatu yang baru. Ya. Jarang ada beberapa orang yang benar-benar nganalisis itu. Begitu. Makanya saya senang juga kalau ikut daurah sama Syekh Muhammad Al-Farabi. Karena beliau banyak mengkritik dan banyak menganalisis juga. Setipe sama saya orangnya. Setipe sama saya. Jadi senang. Kalau misalnya ini dikritisi kayak gimana. Walaupun hasil akhirnya kadang berbeda. Nggak mesti sama. Hasil akhirnya kadang berbeda. Nggak mesti sama. Tinggal kuat-kuatan hujah kalau berbeda. Begitu. Nah seperti itu ya. Atau misalnya alif, waw, dan ya. Ini bisa ikut tebel nggak nih? Mana yang paling kuat?
Dilihat dari sudut pandang riwayah maupun diroyahnya mana yang paling kuat. Oh, itu kan menarik. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu ya. Ini diroyah namanya. Diroyah tajwidiyah. Jadi nggak cuma riwayah doang. Kalau riwayah mah gampang. Baca dari awal sampai akhir selesai. Habis itu apa? Gak bisa ngajar dia. Karena cuma baca doang. Dan mohon maaf ya. Sebagian muridnya Syekh Abdul Karim itu nggak kuat dari si diroyahnya karena hanya banyakan baca dulu itu. Talaki doang, khatam. Talakinya khatam tapi teorinya lemah. Kenapa? Karena teorinya nggak dipelajari secara langsung dari beliau. Kami belajar teori itu, di luar majelis talaki. Kalau saya dulu nggak belajar teori di luar bersama yang lain, saya nggak dapat teori banyak dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Tapi dari si praktek subhanallah luar biasa mantap sekali. Tapi teori nggak ada, teori sedikit. Saya belajar makhluk sifat dari mana? Ya saya ikut daurah. Saya ikut belajar. Ikut daurah ini, daurah itu, kaji kitab ini, kaji kitab itu. Baru kemudian saya mendapatkan hasil seperti ini. Makanya sebagian orang bilang, Ustadz, saya juga belajar sama Syekh Abdul Karim, tapi kok penjelasannya beda sama antum? Iya nggak mungkin sama lah. Orang saya belajarnya nggak cuma sama Syekh Abdul Karim, tapi sama puluhan ustadz yang lain juga. Begitu. Seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi siapin ya satu tema tentang tajwid. Antum bikin tulisan untuk di akhir semester. Oh banyak sekali. Masalah makhraj dod, makhraj to. Kalau misalnya makhraj satu huruf aja dibahas nggak masalah, itu bisa panjang itu kalau misalnya dalam analisisnya. Ya misalnya tarkul furjah sama bilid baki syafatain kalau mau digali lagi bisa itu. Gimana? Tebal tipisnya ro misalnya, mana nih yang benar-benar bisa diamalin tebal tipis? Apakah nuzur ini termasuk atau enggak? Nah, itu kan belum digali itu. Atau misalnya masalah nabar mengkritisi Emen Suwaid kalau mau. Ngeri itu kalau misalnya mengkritisi Emen Suwaid itu kan. Kalau misalnya jadi bukunya ini fenomenal ini. Analisis dan studi kritis atas teori nabar yang dikemukakan oleh Syekh Emen Suwaid. Ngeri itu. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting ilmiah. Itu udah biasa. Dalam dunia ilmiah saling membantah itu biasa. Yang penting antum punya hujah, bukan pakai emosi. Kalau cuma pakai emosi, orang jahil itu. Nentang pakai emosi doang orang jahil, ya. Begitu. Udah biasa. Perdebatan ilmiah dalam tulis-menulis sudah biasa. Dan itu bukan menjatuhkan kehormatan selama isinya ilmiah. Salah itu kalau antum ngomongin kejelekan pribadinya, misalnya antum tahu, Ustadz ini tuh sebenarnya punya istri siri loh misalnya gitu. Antum malah nulis itu, gak ada hubungan itu. Gak ada hubungan. Ya, begitu. Itu baru tercela. Tapi kalau membantah dalam urusan tulisan ilmiah gak masalah. Gak masalah. Bahkan terpuji selama ilmiah. Kenapa? Karena bisa menjadi pengetahuan buat orang yang banyak. Asal jangan dikritisi pribadinya yang gak ada hubungan sama ilmu. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak gitu. Ya. Demikian yang bisa disampaikan sama kali ini. Kita nanti lanjutkan besok untuk masuk ke hukmul iltizam bitajwid karena panjang itu hukmul iltizam bitajwid ya. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.